Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Eka dan teman-teman tim leader lainnya. Saya Amri Nufri akan menyelesaikan tugas asesmen kedua saya tentang mereview tokoh idola, yang dimana saya akan mereview tokoh idola saya yang fenomenal, yaitu satu, Bapak Ignatius Jonan, kedua Jack Ma, dan ketiga Napoleon Bonaparte. Yang pertama, Bapak Ignatius Jonan. Ignatius Jonan adalah seorang akuntan yang pernah menjabat sebagai direktur di salah satu bank swasta. Karir pendidikannya, beliau adalah lulusan S1 Universitas Airlangga dan S2-nya di Universitas Tufts Amerika Serikat. Untuk karir pekerjaannya pada tahun 2001 sampai 2006, ia ditunjuk untuk memimpin PT Bahana Pembina Usaha Indonesia, salah satu BUMN yang bergerak di sektor jasa keuangan. Untuk kedua, beliau pernah bertugas di salah satu bank swasta, yaitu Citibank pada tahun 2006 sampai 2009. Pada tahun 2009 sampai 2014, Menteri BUMN Sofyan Djalil pada saat itu menunjukkan menjadi Direktur Utama PT KAI. Saya akan menceritakan keberhasilan beliau saat bertugas di PT KAI. Tahun 2009, Bapak Jonan mulai menempati posisi sebagai direktur. Sadar begitu banyak masalah di kereta api, Pak Jonan memperbaiki dari hal yang terkecil. Mulai dari memperbaiki toilet di stasiun, setelah itu perbaikan merambah pada pelayanan lain. Mulai dari pembenahan fasilitas, modernisasi sistem, peningkatan sumber daya manusia, hingga perbaikan kultur penumpang. Kenapa saya memilih beliau sebagai idola? Karena beliau mampu merubah wajah perkeretaapian Indonesia. Beliau berhasil memberantas calo, mengamankan aset perusahaan, dan inovasinya memberikan manfaat sampai saat ini. Hasil dari itu semua, PT KAI berhasil memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat, dan PT KAI meraih keuntungan dari 83, miliar di tahun 2008 menjadi 154,8 miliar pada tahun 2009. Pesan yang dapat diambil dari perjalanan seorang Ignatius Jonan adalah sebuah kerja keras yang berinovasi, disiplin, dan komitmen dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pesan-pesan ini mencerminkan nilai-nilai yang bisa diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi. Tokoh kedua yang saya idolakan adalah Mayun atau Jack Ma. Alasan saya memilih Jack Ma karena dia tidak pernah menyerah dalam kegagalan. Dia mendapatkan kesuksesan yang tidak sesuai dengan bidangnya. Jack Ma dilahirkan dari keluarga ekonomi yang lemah. Dia dilahirkan di daerah Guangzhou, Tiongkok. Saat umur 12 tahun, Jack Ma sudah tertarik untuk belajar bahasa Inggris. Selama 8 tahun masa kecilnya dihabiskan sebagai pemandu wisata. Karena kegemarannya dengan bahasa Inggris, Ma akhirnya berkeinginan masuk kuliah di jurusan bahasa Inggris Guangzhou Teachers College. Dan Jack Ma berusaha ingin melanjutkan universitasnya di Harvard, namun gagal. Pada tahun 1995, Jack Ma berkunjung ke Amerika dan mengenal internet. Pada saat melakukan pencarian dengan kata kunci bir dan Cina, hasilnya nihil. Jack Ma seorang yang gaptek, namun dia berencana mendirikan sebuah perusahaan internet di Cina. Sepulang dari Amerika, Jack Ma mendirikan situs marketplace Alibaba.com. Hebatnya dalam waktu 6 bulan, perusahaan Als Goldman dan perusahaan telekomunikasi Jepang, SoftBank dan Yahoo menyumbang dana sebesar 26 miliar dolar. Tahun 2001, Alibaba tumbuh besar dan menciptakan situs jual beli Taobao, situs retail Tmall. Alibaba Group akhirnya merambah ke luar platform jual beli online dengan masuk ke bisnis cloud, yaitu Alibaba Cloud, ekspedisi AliExpress, pembayaran digital M Group Alipay, produksi film Alibaba Picture, hingga media South China Morning Post. Kesuksesan Jack Ma membangun Alibaba harus dicontoh karena kerja keras dan selalu berjuang. Banyaknya kegagalan dan penolakan yang dialami oleh Jack Ma tidak membuat dia menjadi pesimistis. Cerdasnya Jack Ma dalam menangkap peluang cepat menjadi kesempatan untuk membawa kesuksesan besar. Tokoh idola saya yang ketiga adalah Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte adalah seorang pemimpin militer dan kaisar Prancis. Dia terkenal karena perannya dalam Perang Napoleon yang mengubah tatanan Eropa pada awal abad ke-19.
Alasan saya memilih Napoleon Bonaparte karena dia bisa mengubah sejarah yang dimana saat itu banyak kekuasaan monarki yang mendominasi Eropa. Napoleon juga berhasil menciptakan sebuah sistem, salah satunya sistem hukum yang dapat dirasakan hingga saat ini. Lahir di Pulau Koriska, Napoleon dikirim ke daratan Prancis untuk sekolah dan akhirnya bergabung dengan militer Prancis. Dia dengan cepat menonjol diri sebagai perwira yang berbakat dan ambisius. Tahun 1799, ia merebut kekuasaan politik dalam sebuah kudeta dan menjadikan dirinya konsul pertama Prancis. 5 tahun kemudian, pada tahun 1804, dia memproklamirkan dirinya sebagai Kaisar Prancis. Napoleon dikenal karena menerapkan berbagai reformasi termasuk Kode Napoleon yang menstandarkan sistem hukum di seluruh Prancis dan mempengaruhi banyak negara lainnya. Ia juga memutuskan sistem administratif dan mendukung penyebaran ide-ide revolusi di seluruh Eropa. Napoleon tetap menjadi sosok yang kontroversial, dikagumi karena kecerdasan militernya dan membangun negaranya, tetapi juga dikritik karena pemerintahannya yang otoriter dan dampak perang yang merugikan manusia. Pengaruh terhadap Eropa dan dunia masih terasa hingga hari ini, terutama dalam bidang hukum, strategi militer, dan identitas nasional. Demikian hasil pemaparan 3 tokoh idola yang saya pilih. Saya Amri Nufli ucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam proses pembuatan video untuk memenuhi tugas asesmen minggu kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.